Halo para pendengar Suyanto.id dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel bagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita punya tamu istimewa, Bapak Dudung Abdul Qadir, MPD. Beliau adalah Wakil Sekjen PB PGRI. Di hari ulang tahunnya kita akan berbincang-bincang seluk-beluk program maupun harapan dan cita-cita PGRI ke masa depan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar Prof? Sudah lama kita tidak bersuah, Prof. Iya, seperti rasanya 10 tahun, Pak Dudung. Iya, Prof sibuk sendiri, saya juga yang penting mempersiapkan dalam Hari Guru juga sangat luar biasa ini, Prof. Ya. Kita berucap selamat Hari Guru kepada guru yang kemarin sudah dirayakan. Dan ini kan hari ulang tahun PGRI 76. Saya dulu di Jakarta selalu ikut upacara puncak PGRI ketika ulang tahun. Lalu ulang tahun sekarang bagaimana Pak Dudung situasinya dan apa harapan PGRI, Pak Dudung? Alhamdulillah, ya terima kasih Prof. Luar biasa Prof selalu mengajak kami dan belajar bersama dengan Prof. Terima kasih kami menyapa pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan berkenan selalu melakukan sesuatu yang terbaik buat kita semuanya. Prof, alhamdulillah kami pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia dalam menghadapi ulang tahun yang ke-76, kami sejak bulan September, Oktober, bahkan sejak bulan Agustus, kami pengurus besar membuat berbagai agenda peningkatan kompetensi guru, Prof. Ya. Kurang lebih 36 workshop selama 4 bulan ini kita gulirkan melalui kegiatan yang mandiri, kegiatan yang sifatnya satuan dari APKS, kemudian dari PSLCC, PGRI Smart Learning and Character Center. Kemudian dari advokasi, dari berbagai departemen yang dimiliki oleh PB. Kurang lebih kami catat ada 36 workshop virtual. Oke, ya. Dan kita pun punya 7 kegiatan yang kerjasama dengan Kemenko PMK, yakni Sekolah Pelopor Gerakan Revolusi Mental. Jadi workshop Sekolah Pelopor Gerakan Revolusi Mental, Prof, kami ada di 7 titik. Setiap titik ada 2 provinsi. Jadi ada 14 provinsi kami melaksanakan workshop Sekolah Pelopor Gerakan Revolusi Mental yang sifatnya virtual, dan nanti kami akan menilai sekolah-sekolah yang sudah ikut workshop diimplementasikan tidak workshop yang dikembangkan. Nanti kami akan memberikan penghargaan sekolah, guru, dan kepala sekolah yang membangun dan mengembangkan gerakan revolusi mental yang sudah dicanangkan oleh Presiden ini. Dan alhamdulillah dengan kemandirian kami melakukan berbagai aktivitas yang menjaga guru, menyatukan guru, dan terus mengkaji dan memberikan masukan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, terkhususnya pada pendidikan. Untuk apa? Untuk pendidikan yang berkualitas dan tetap memuliakan para guru di Republik ini. Prof, alhamdulillah di tahun ini 2021 kami punya tema, yakni tema sentralnya adalah Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini kemandirian yang kami lakukan, dan kami senang, kami bahagia, seluruh anggota di seluruh penjuru tanah air, hampir 3 juta anggota, gegap gempita menyambut hari ulang tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2021.
kemandirian dan independensi kami PGRI teruji di sini, dan kami tetap tegak berdiri menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kualitas para guru di Republik ini tanpa sentuhan dan tanpa bantuan dari yang biasanya kami dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum-sebelumnya. Kami selalu berkolaborasi, dan tahun ini kami sampaikan sama sekali tidak ada kolaborasi yang indah, kolaborasi yang asik antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Kami tegap berdiri, Prof, dan kami bisa melaksanakan dengan penuh kesuksesan, penuh kebahagiaan guru-guru di seluruh tanah air. Tapi, gitu, Prof. Itu namanya talak 1 atau talak 2, Pak Dudung? Kita tidak ada talak-talakan, Prof. Ya. Sebetulnya tinggal membangun komunikasi. Oke. Dan Hari Guru Nasional itu adalah harinya organisasi profesi. Ya. Sejatinya setiap muncul, dan ini pun diterbitkan Perpres pada tahun 78 oleh Presiden Soeharto, bahwa tanggal 25 itu secara sejarah Hari kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia dijadikan sebagai Hari Guru Nasional. Ini adalah sejarah. Sejatinya, ya Prof bisa menjelaskan sendiri, sejatinya ya harusnya baiknya berkomunikasi dengan yang memiliki sejarah terkait dengan Hari Kelahiran Guru Nasional. Ya. Itu sejatinya. Jangan melupakan sejarah. Ya, karena apa? Paradigmanya Pak Dudung, saya nggak tahu masa lalu. Yang saya tahu masa depan. Wah, itu loh Pak Dudung. Itu saya kira ya, pernah terucapkan cita-cita seperti itu Pak Dudung masalahnya. Ya, itu bagus, Prof. Itu bagus, tetapi konteks sejarah pun di masa lalu itu penting buat pijakan kita hari ini dan masa yang akan datang. Ya. Jadi orang bijak, orang yang mau belajar kepada proses masa lalu, kemudian untuk apa? Untuk itibar pelajaran hari ini dan bagaimana kita mengkontekkan di masa yang akan datang. Kontekstualisasi ini yang penting, bagaimana strategi mewujudkan sebuah kolaborasi, strategi mewujudkan sebuah gotong royong, karena ciri modern itu, kata beliau, adalah yang paling pertama adalah bagaimana kita memiliki critical thinking. Yang kedua adalah komunikasi yang bagus. Yang ketiga adalah collaboration. Yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Ini yang selalu disampaikan oleh beliau di forum-forum resmi. Nah, hari ini kolaborasi ya dengan Muhammadiyah juga sedikit terganggu, dengan PGRI sedikit terganggu. Nah, ini harus kita perbaiki silaturahim ini. Kami siap membuka diri. Ya. Kami siap berkomunikasi untuk apa? Untuk kepentingan pendidikan nasional. Jadi kami PGRI alhamdulillah di hari ulang tahun yang ke-76 kami mendapatkan pelajaran berharga untuk tetap tegak berdiri dan tetap menatap masa depan penuh harapan dan penuh dengan kebahagiaan. Saya pikir itu, Prof. Ya, oke, Pak Dudung. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-76, program apa yang bisa dirasakan guru, Pak Dudung? Itu peringatannya itu. Ya, salah satu diantaranya itu tadi program workshop virtual. Yang kedua, kita memberikan penghargaan kepada guru-guru honorer di 3T. Ada 56, besok kita akan berikan penghargaan. 56 guru honorer yang di 3T, yang mereka mengajar 8 jam perjalanan. Ada laut 8 jam, darat 3 jam. Di salah satu provinsi di Riau, di Kabupaten Siak, di Talas Atas atau apa saya lupa tadi, data-datanya ada, dan kita akan berikan penghargaan pada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun memberikan penghargaan kepada kepala daerah, provinsi dan kabupaten kota yang memberikan perhatian penuh pada pendidikan, memberikan perhatian dorongan penuh kepada guru,
dan memberikan perhatian dan sinergi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Ada 7 bupati wali kota se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan yang ininya sangat ketat sekali, terutama tidak ada jejak digital terkait korupsi di KPK. Itu persyaratan utama. Kalau itu ada, kami tidak akan memberikan penghargaan pada mereka. Yang berikutnya adalah ada 3 gubernur. Pertama Gubernur Jawa Barat, yang kedua Gubernur Bengkulu, dan yang ketiga Gubernur Jawa Timur. Karena Gubernur Jawa Tengah sudah diberikan pada tahun 2017 kalau nggak ketika di Kabupaten Bekasi. Oke, ya. Tapi mereka yang diberi penghargaan itu datang ke Jakarta atau peringatannya itu juga virtual? Nah, yang bupati yang sudah menyatakan siap hadir itu sudah 7 bupati hadir. Gubernur yang sudah siap virtual itu 2 gubernur yang sudah menyatakan hadir. Pertama Gubernur Jawa Barat, yang kedua Gubernur Bengkulu. Dan Gubernur Jawa Timur, karena ada acara resepsi puncak sekaligus Rakornas di Jawa Timur di Surabaya, kami akan berikan di Jawa Timur untuk Gubernur Jawa Timur. Jadi semuanya sudah siap hadir, dan ini adalah satu lagi ada penghargaan yang namanya Cipta Cendekia Pradana. Bagi mereka tokoh-tokoh nasional pendidikan atau internasional yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk perubahan pendidikan di Republik ini. Ini tidak bisa dibocorkan, besok akan diumumkan. Luar biasa, Pak Dudung. Saya kira PGRI ditempa oleh keadaan dan akhirnya tanpa kolaborasi pun bisa berdiri tegak mandiri ketika memperingati hari jadinya. Itu luar biasa itu. Saya kira saya juga sepakat bahwa masa lalu itu, sejarah itu justru digunakan untuk merefleksikan tentang kita untuk menuju ke depan. Saya kira tidak bisa dilupakan begitu saja. Betul, Prof. Kalau dilupakan begitu saja kita tidak tahu apa identitas kita itu. Betul, sepakat, Prof. Ya, jadi oleh karena itu saya kira sangat naif kalau sejarah itu dilupakan hanya melihat masa depan saja. Ini adalah kelemahan dari sebuah filosofi kehidupan. Nah, Pak Dudung, tadi kan guru-guru honorer diberi penghargaan ya. Tapi guru honorer yang diberi penghargaan itu lolos P3K nggak Pak Dudung? Menangis, Prof. Ada salah satu yang menghubungi saya. Beliau adalah guru honor di Morotai, di Maluku ya kalau nggak salah, di Maluku. Itu di pedalaman, mereka usianya sudah sangat tua, sulit akses internet, bahkan mereka masih diploma 2. Nah ini yang berikan penghargaan kepada teman-teman guru honor. Dan saya sih berharap ada kearifan dari pemerintah terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan darurat kekurangan guru. Jadi namanya juga darurat, Prof. Jadi seleksi, prosedur, dan seterusnya juga harus pola-pola yang dikembangkan pada masa darurat. Seperti kita dalam proses pembelajaran, kita tidak melakukan pembelajaran yang ideal. Pembelajaran masa darurat. Ya sekarang pun masanya masa darurat, kemudian apalagi didukung dengan darurat kekurangan guru yang sangat tinggi sekali. Kita kekurangan guru lebih dari 1 juta, Prof. Yang daftar baru, yang kuotanya memenuhi syarat 558.000. Yang diterima lolos tes hanya 178.000. Itu pun diprotes dulu. Ya. Banyak masukan dari berbagai pihak, baru dinaikkan. Ya saya pikir Prof sangat paham terkait teori evaluasi, ada PAN, ada PAP, ada penilaian acuan patokan, ada penilaian acuan norma. Sebetulnya kalau kita mengkaji itu pun harusnya ada grade yang diturunkan dan yang tadinya tidak bisa masuk menjadi bisa masuk. Begitu kan, Prof? Ada PAP dan PAN itu. Kemudian ketika kuota 1 juta yang memenuhi syarat 558.000, harusnya masuk juga semua. Itu jadi ini yang kami harapkan, dan mudah-mudahan pola penilaiannya PGRI berharap untuk penyelesaian guru honor tidak hanya testing. Ijazah harus dihitung. Ijazah harus dihitung. Kenapa, Prof? Portofolio mereka. Nah, portofolio mereka harus dihitung mulai dari
ijazah yang sesuai poinnya berapa, ijazah yang tidak sesuai poinnya berapa, bobotnya berapa. Kemudian masa kerja mereka 0,5 tahun poinnya berapa, bobotnya berapa. PKG mereka melaksanakan tugas mengajar, poinnya berapa, bobotnya berapa. Nilai baru poinnya berapa, bobotnya berapa. Baru itu berkeadilan. Begitu, Prof. Ya, dulu Pak Dudung, masih masa-masa pendaftaran itu kan ada program katanya gubernur nggak usah khawatir karena ada latihan-latihan soal di webnya kementerian. Lalu gimana latihan soal itu sebetulnya menolong nggak Pak Dudung praktek? Ya, satu bukti bahwa ketika diumumkan yang lolos itu hanya 1-8%. Ini menurut teori evaluasi bagaimana, Prof? Ini satu bukti. Jadi ada ketidakberhasilan. Yang kedua, jangan-jangan soal yang disajikan itu menurut kajian statistik mungkin reliabilitasnya juga jelek, kemudian sahihnya juga nggak bagus, kemudian ya harus dikaji lah bareng-bareng. Ini kenapa sampai terjadi seperti ini. Nah, kalau harapan-harapan yang diharapkan oleh pemerintah terkait dengan kognitif, ya tinggal di treatment aja nanti kita petakan guru honor sebelah ini, kita petakan kualitasnya apa, kita bantu sebagai kontribusi pemerintah. Itu maksud kami. Jadi kalau mau serius, ya udahlah angkat guru honor dengan berbagai dinamika sambil kita kerjasama dengan PGRI, Muhammadiyah, NU, meningkatkan kualitas guru honor. Saya bikin kita bareng-bareng untuk bangsa dan negara kita siap. Jadi kalau program itu bagus, PGRI akan mendukung. Tapi kalau program-program itu masih membuat kurang keterbaikan dan kebermanfaatan untuk bangsa, ya harus kita kritisi bersama-sama. Jadi sebetulnya daripada program-program itu yang lain di era pandemi, tuntaskan guru honor. Itu kalau mau tuntaskan kekurangan darurat kekurangan guru. Saya pikir itu. Jadi di hari ulang tahun ke-76 PGRI ada pesan-pesan moral yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah. Yang pertama adalah segera transformasi tata kelola guru, terutama fokus menuntaskan kekurangan guru. Itu, Prof. Ya. Menurut pertanyaan terakhir Pak Dudung, menurut Pak Dudung, orang yang gagal dari 500.000 yang daftar, kemudian hanya diterima berapa tadi 100 ya Pak Dudung? 178-an lah. 178. Kira-kira trauma nggak Pak Dudung? Daftar lagi nggak Pak Dudung? PGRI membujuk mereka daftar lagi nggak Pak Dudung? Ya, banyak guru-guru kita yang memiliki sebuah ketakutan seperti itu. Karena memang pertama usia mereka sudah tidak muda lagi, Prof. Ya. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Berbeda dengan teman-teman guru yang masih baru lulus dan seterusnya. Jadi sekali lagi harus ada edukasi yang baik dan positif serta persuasif dari pemerintah sebagai upaya afirmasi dan bukti penghargaan dari pemerintah, dari negara kepada guru-guru yang sudah berkontribusi positif untuk bangsa dan negara. Suka tidak suka, mereka sudah berkontribusi positif untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi kami menerima sangat terbuka dengan guru-guru honor dengan berbagai kekurangan dan berbagai kelebihan. Ini semua kecintaan mereka kepada bangsa dan negara. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, di hari ulang tahun ke-76 PGRI, kami berharap kepada pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan kekurangan guru honor dan segera mengangkat teman-teman guru honor yang sudah dianggap menurut pemerintah memenuhi syarat sesuai dengan kuota 550.000 ini. Dan teman-teman yang lain harus dipersiapkan itunya. Yang tidak lolos ini ada kurang lebih 1 juta lagi. Ini bagaimana persoalan yang harus kita hadapi. Betul. Ya, oke. Ya, baiklah Pak Dudung. Saya kira harapan sudah disampaikan. Mudah-mudahan Kementerian mendengar supaya persoalan guru honorer akan segera dituntaskan. Sebelum ditutup, Prof. Ya, selamat. Atas nama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, saya Dudung Abdul Qadir, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia, dan
Hari Guru Nasional tahun 2021, Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Mudah-mudahan guru-guru di seluruh tanah air mendapatkan keberkahan, kemuliaan, ridho, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, jangan menyerah karena corona. Tunjukkan bahwa kita, guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, memiliki kompetensi yang bagus untuk meningkatkan tujuan pendidikan nasional dan membangun generasi emas di tahun 2045. Saya pikir itu, Prof. Oke, terima kasih dan selamat juga Pak Dudung dari suyanto.id untuk teman-teman PGRI merayakan ulang tahun yang ke-76. Dan kita himbau kepada para guru honorer yang kemarin belum berhasil menduduki posisi tes yang lolos untuk P3K supaya mendaftar kembali. Dan, amin. Dan terima kasih Pak Dudung kebersamaan. Sama-sama Prof, mohon maaf Prof, tadi asik mendampingi teman-teman yang persiapan untuk acara puncak besok, Prof. Iya, oke Pak Dudung. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.